Halo, selamat beraktivitas untuk para subscriber dan para penggemar mobil Daihatsu Z1000 dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Haris Effendi di channel pribadi saya. Nah, di episode hari ini saya akan membahas tentang masih seputar mobil Daihatsu Z1000 dan sekaligus saya ingin bercerita dan memberikan informasi berdasarkan pengalaman pribadi saya tentang mobil Daihatsu Z1000 sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kemarin itu banyak sekali menanyakan seperti ini. Mas, mobil Daihatsu Z1000 itu kok sering sekali dandan ya? Kok sering sekali berbenah atau sering masuk bengkel ya? Nah, di sini saya akan bercerita menurut pengalaman pribadi saya. Nanti kalau teman-teman nggak setuju atau kurang kurang setuju dengan apa yang saya sampaikan, boleh tulis aja kritik dan sarannya lewat kolom komentar. Nanti siapa tahu ada beberapa masukan atau beberapa pengalaman pribadi yang berbeda dengan yang saya alami. Teman-teman yang lain yang pengen upgrade atau pengen mempunyai atau pengen merawat mobil Daihatsu Z1000 itu ada gambaran. Oke, supaya nanti ya saling berbagilah. Nanti untuk teman-teman yang lain bisa ada wawasan atau ada gambaran yang pengen diantisipasi itu apa sih kalau pengen punya mobil Daihatsu Z1000 ya, terutama bagi pemula yang nggak tahu sama sekali mesin atau nggak tahu sama sekali tentang mobil Daihatsu Z1000 seperti saya ini. Oke, seperti apa ulasan detailnya? Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Oke, kita coba langsung saja mulai. Nah, menanggapi beberapa komentar-komentar yang sudah masuk ya, yaitu kemarin teman-teman subscriber atau teman-teman para penggemar mobil Daihatsu Z1000 yang pengen merawat sebuah mobil Daihatsu Z ya, tahunnya berapapun itu, oke, tidak masalah. Nah, kemarin itu ada yang menanyakan seperti ini, mungkin ada informasi-informasi dari luar ya tentang penggunaan mobil Daihatsu Z1000 itu agak susah. Dari sisi lain sering mogok, sering dandan, sering masuk bengkel, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut sudut pandang pribadi saya kurang setuju dan kurang tepat. Sebenarnya gini, mobil yang sekarang, era-era sekarang ataupun yang mobil tahun-tahun 80-an ya, sekelas mobil Daihatsu Z1000 ini sebenarnya memiliki masa yang sama. Maksudnya seperti ini, ketika mobil ini diproduksi ya, itu memiliki masa penggantian suku cadang ataupun yang lain ya, upgrade yang lain ya, penggantian suku cadang dan sebagainya, itu memiliki masa sekitar kalau nggak salah 5 tahun sekali ya. Dan ketika mobil ini diproduksi era tahun 80-an hingga sekarang tahun 2000-an, dari 2022 ya, hingga saat ini, itu memiliki masa yang panjang sekali. Nah, di setiap pergantian masa itu, kita kan juga kurang tahu nih, ya, ketika kita beli mobil Daihatsu Z1000 ini, dari tangan pertama pemakai dan lain sebagainya hingga turun-turun ke generasi-generasi berikutnya, ya, itu kan kurang tahu nih penggunaan seperti apa. Yang jelas setiap masa itu harus ada penggantian dan namanya upgrade ya. Beda lagi ceritanya kalau rusak. Rusak itu seperti ini. Ketika teman-teman punya mobil Daihatsu Z1000 nih, ada kendala di bagian apa ya? Pokoknya yang agak rumit di bagian dalam mesin lah. Ketika diganti, nah diganti dengan unit baru, nah dalam masa waktu tertentu itu rusak kembali, itu namanya rusak. Kalau upgrade itu beda lagi. Kalau upgrade itu setiap mekanik mesin atau spare part yang melekat pada unit mobil Daihatsu Z1000 ini dengan masa tertentu ketika kita pakai, ketika masanya itu sudah habis ya kita harus ganti. Nah, makanya setiap mobil Daihatsu Z1000 kalau teman-teman beli era-era sekarang itu pasti namanya harus upgrade, harus pemeliharanya itu agak ekstra. Mungkin penggantian dari beberapa komponen-komponen yang melekat pada mobil Daihatsu Z1000 ini dari bagian satu ke bagian lain itu saling berkesinambungan, nggak bareng gitu ya. Jadi ada masanya hari ini kita ganti apa, beberapa waktu yang akan mendatang ganti apa dan lain sebagainya. Itu pasti. Soalnya mobil Daihatsu Z1000 ini ketika pemakai yang sebelumnya kita pakai ya, itu kan nggak tahu nih digantinya kapan, penggunaannya seperti apa dan sebagainya, pasti harus kita sendiri yang ngecek. Jadi
kalau rusak dan sering mogok dan sebagainya itu kurang tepat. Jawabannya adalah kurangnya maintenance atau kurangnya pemeliharaan secara rutin tentang mobil Daihatsu Z1000. Jadi itu yang pasti yang harus diperhatikan. Teman-teman kalau mungkin pengen punya mobil Daihatsu Z1000, saya sarankan ya harus tahu betul ya mungkin item-item apa saja yang harus diperhatikan ketika untuk masa tertentu ya, itu harus check up rutin di bengkel bulanan, kalau perlu beberapa bulan sekali check up dan sebagainya. Soalnya kalau nanti sering dipakai, kita kurang tahu juga kondisinya seperti apa, kan yang tahu orang bengkel ya. Itu ada masa-masa tertentu ketika sudah masanya habis harus diganti dengan yang baru. Kalau dipaksa biasanya nanti akan rusak, menjalar ke bagian-bagian yang lain yang seharusnya itu masih bisa dipakai, akhirnya ikut rusak. Jadi seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang kemarin tanya dan mungkin menganggap bahwa mobil Daihatsu Z1000 itu sering mogok, sering rusak, jawabannya tidak. Karena memang ada masa-masa tertentu ketika era tahun 80-an sampai masuk ke era 2022, ya pasti eranya kan berapa puluh tahun ya, itu ketika penggunaan dan sebagainya pasti harus diganti dengan yang baru. Kalau sudah diganti dengan yang baru, saya yakin untuk performanya juga akan kembali pulih seperti semula. Ya, walaupun yang lain nanti kita harus kontrol semuanya. Ya, check up mesin, check up kaki-kaki, dan lain sebagainya. Itu yang harus dan wajib diperhatikan. Makanya kalau teman-teman punya mobil Daihatsu Z1000 itu saya jarang sekali menjumpai yang benar-benar mulus ya. Kalau habis beli ya, habis beli itu jarang banget yang benar-benar mulus. Jawabannya ya mungkin pasti ada 1-2 yang harus di-upgrade ya, beberapa bagian tertentu dengan masa waktu yang tertentu juga ya, untuk mengembalikan performa mobil Daihatsu Z1000 ini kembali pulih seperti semula. Jadi seperti itu jawaban dan tanggapan saya. Nah, bagi teman-teman yang dirasa mungkin kurang setuju apa yang saya sampaikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau bisa teman-teman kritik dan sarannya tulis saja di kolom komentar, atau langsung lewat WhatsApp juga boleh. Siapa tahu nanti pengalaman pribadi saya dan pengalaman teman-teman yang di luar itu bisa digabungkan, bisa saya share di channel YouTube saya, supaya teman-teman yang lain bisa dapat informasi tentang penggunaan atau mungkin ya tentang seputar mobil Daihatsu Z1000 lah. Apapun itu, apapun kondisinya, apapun situasinya, supaya ada gambaran dan lebih mudah untuk menemukan beberapa poin-poin penting ketika pengen merawat mobil Daihatsu Z1000 ini. Mungkin itu, sekali lagi ya, jawabannya sudah saya sampaikan di awal, bahwa kurang tepat kalau menurut saya, dan saya tidak setuju kalau teman-teman menganggap bahwa mobil Daihatsu Z1000 itu sering mogok, sering rusak, atau sering masuk keluar bengkel ya. Jawaban tadi sudah mungkin bisa mewakili, dan kalau teman-teman masih bingung apa yang saya sampaikan atau kurang mengerti apa yang saya sampaikan, boleh langsung aja japri lewat WhatsApp, kita ngobrol santai, kita saling bertukar pengalaman, saling bertukar informasi, siapa tahu bisa menemukan titik terang tentang penggunaan atau perawatan mobil Daihatsu Z1000. Ya, saya harapannya cuma satu, supaya teman-teman nanti yang pengen merawat mobil Daihatsu Z1000 itu tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan pengalaman buruk. Pengennya sih pengalaman yang menyenangkan dan membawa dampak baik untuk semuanya. Oke teman-teman, subscriber dan para penggemar mobil Daihatsu Z1000 dimanapun kalian berada, mengenai video kali ini cukup sekian ya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang pengen sharing atau pengen konsultasi, pengen ngobrol-ngobrol santai tentang mobil Daihatsu Z1000, boleh lewat kolom komentar atau lewat nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Di sini sifatnya saya hanya membantu dan bercerita tentang mobil Daihatsu Z1000 sepengalaman pribadi saya ya. Saya di sini bukan ahli, bukan profesional. Saya masih pemula banget di kelas mobil Daihatsu Z1000. Saya hanya ingin cerita aja pengalaman pribadi saya tentang menggunakan mobil Daihatsu Z1000 itu tidak seburuk apa yang teman-teman perkirakan atau teman-teman pikirkan ya. Soalnya mobil Daihatsu Z1000 ini identik untuk orang umum atau orang yang biasanya menyebutkan itu mobil yang sering mogok ataupun sering rusak. Jawabannya salah. Seperti yang saya kendarai ini, seperti yang sudah saya share di beberapa video-video saya di channel YouTube ini, membuktikan bahwa mobil Daihatsu Z1000 ini ya, yang saya kendarai ini benar-benar luar biasa dan benar-benar banyak sekali manfaatnya. Itu saja.
Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga terima kasih banyak. Saya Muhammad Haris Effendi, perwakilan dari channel pribadi saya beserta dengan keluarga. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk segala doa dan dukungannya, terus support, like, dan komennya. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sekian terima kasih. Salam satu hobi, salam 3 piston, dan salam satu aspal dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye.